Halo, kembali lagi dengan saya Marsina Purba di Desain Pembelajaran pembahasan kedua. Di sini kita akan bahas mengenai pengertian, itu mengenai desain pembelajaran, yang kedua fungsi dan serta perencanaan dalam desain pembelajaran. Check it out. Pengetahuan mengenai desain dan perencanaan dalam pembelajaran menjadi penting untuk diketahui sebagai calon pendidik. Mengapa demikian? Karena desain dan perencanaan pembelajaran memiliki fungsi yang sangat beragam, yang kesemuanya itu bermuara pada tujuan yang sama, yaitu tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara efektif dan efisien, sehingga keluaran yang dihasilkan pun memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi. Nah, maka dalam video kali ini kita akan membahas kupas mengenai fungsi dan pentingnya desain dan perencanaan pembelajaran yang merupakan hal penting dalam suatu proses pembelajaran itu sendiri. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu adalah merupakan proses sistematis pengembangan paket pembelajaran menggunakan teori belajar dan teori pembelajaran untuk menjamin terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Nah, dalam proses yang dimaksud ini ialah termasuk analisis kebutuhan dan tujuan belajar siswa, pengembangan sistem penyampaian untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dan termasuk dalamnya itu juga mengenai pengembangan materi ataupun paket dan kegiatan pembelajaran, menguji cobakan dan semua kegiatan pembelajaran dan aktivitas siswa. Di sini tuh ada beberapa istilah dan yang dapat didefinisikan. Yang pertama, proses untuk menentukan metode pembelajaran yang baik dilaksanakan agar timbul perubahan pengetahuan dan keterampilan pada diri pembelajar ke arah yang dikehendaki atau regular. Itu sesuai dengan salah satu tokoh yang namanya itu Regel. Yes. Yang kedua, rencana tindakan yang terintegrasi termasuk komponen tujuan, metode dan kesimpulan untuk memecahkan sebuah masalah atau memenuhi kebutuhan itu menurut dari Briggs. Yang ketiga, proses untuk merinci kondisi untuk belajar dengan tujuan makro untuk menciptakan strategi dan produk, dan tujuan mikro untuk menghasilkan pelajaran atau modul atau sebuah prosedur yang terdiri dari langkah-langkah, di mana langkah-langkah tersebut di dalamnya terdiri atas analisis, penyusunan, mengembangkan, menerapkan, serta menilai hasil belajar. Nah, ini menurut dari Seal dan Richard AECT pada tahun 1994. Yang keempat, yaitu ada suatu proses desain dan sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, serta membuat kegiatan pembelajaran itu lebih mudah, yang didasarkan pada apa yang kita ketahui mengenai teori-teori pembelajaran. Teknologi informasi, analisis sistematika, penelitian dalam bidang pendidikan, dan metode-metode manajemen. Itu menurut Morrison, Ross, dan Camp pada tahun 2007. Lalu di sini kita masuk yang namanya itu tujuan ya. Tujuan itu adalah mencapai solusi terbaik dalam memecahkan sebuah masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi. Nah, itu menurut dari Morrison, Ross, dan Camp pada 2007. Kita lanjut ke bagian penjelasan, yaitu fungsi desain. Fungsi dari desain pembelajaran. Yang pertama, itu meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam arti itu kayak instruktur, guru, widya, suara, dosen, dan lain-lainnya. Yang kedua, menghasilkan sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sistem belajar mengajar. Yang keempat, itu mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar. Yang kelima, itu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan. Yang keenam, sebagai pola dasar, pembantu, dan berwenang bagi setiap orang yang tidak terlibat dalam kegiatan. Yang ketujuh, sebagai baru kerja bagi setiap unsur, baik guru ataupun muridnya. Yang kedelapan, sebagai alat ukur yang efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat tidak diketahui ketetapan dan kelambatan kerja. Yang kesembilan, untuk bahan penyusun data agar keseimbangan kerja. Yang ke-10 atau terakhir, menghemat waktu, tenaga, alat, serta biaya. Nah, jadi dalam desain pembelajaran ini tadi memegang peran penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran.
Hal ini dimungkinkan karena desain pembelajaran seorang desainer atau dalam hal ini guru memiliki peran penting dalam merumuskan pembelajaran tadi yang ingin dicapai bersama-sama. Lalu kita masuk dari pengertian dari perencanaan pembelajaran. Berkenaan dengan perencanaan, William H. Newman dalam bukunya Teknik Tindakan Administratif Organisasi dan Manajemen mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode, serta prosedur tertentu, dan penentuan jadwal berdasarkan jadwal sehari-hari. Nah, di sini Terry menyatakan bahwa perencanaan itu adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan itu tadi pengambilan keputusan untuk diperlukan kemampuan mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa depan. Dari pengertian di atas, maka dapat dilihat bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang guru dalam membimbing, membantu, serta mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan langkah-langkah penyusunan materi pembelajaran. Penggunaan media, penggunaan metode, dan solusi yang diambil dalam waktu yang ditentukan akan dilaksanakan dalam waktu tertentu. Nah, di sini pun ada konsep perencanaan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, perencanaan membangun sebagai teknologi adalah perencanaan mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori konstruktif terhadap solusi dan masalah-masalah perencanaan. Yang kedua, perencanaan itu sendiri itu sebagai suatu sistem, sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan itu sebagai sebuah disiplin adalah cabang pengetahuan yang senantiasa memperlihatkan hasil penelitian tadi dan teori tentang strategi tersebut. Yang keempat, perencanaan membangun sebagai sains adalah mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi atau fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas. Yang kelima, perencanaan membangun sebuah proses adalah pengembangan sistemik yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran dan menjamin kualitas pembelajaran. Lalu kita akan membahas mengenai fungsi perencanaan pembelajaran. Jadi ada fungsinya, itu yang pertama tuh fungsi kreatif. Nah, apa itu? Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Yang kedua, fungsi inovatif. Nah, apa itu inovatif? Suatu inovatif pasti akan muncul jika rencana tersebut karena adanya dan laporan antara harapan dan jaminan. Jadi, kesenjangan tersebut itu akan dapat diterapkan jika kita memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis dan direncanakan dan diprogram secara utuh. Yang ketiga itu ada fungsi selektif. Apa itu fungsi selektif? Fungsi selektif itu sendiri itu melalui proses perencanaan akan dapat diseleksi strategi mana yang lebih efektif dan mana yang lebih efisien untuk dikembangkan. Nah, si selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat ada namanya fungsi komunikatif. Nah, suatu perencanaan yang memadai harus menjelaskan setiap orang yang terlibat, baik itu guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat itu sendiri. Nah, dokumen perencanaan ini harus dikomunikasikan kepada setiap orang baik mengenai tujuan dan hasil yang dapat dicapai dan strategi yang dilakukan. Yang kelima itu ada fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara akurat dapat menggambarkan apa yang akan dilakukan setelah tindakan-tindakan sesuai dengan program yang telah kita susun tadi. Melalui fungsi prediktifnya, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi dan menggambarkan hasil yang akan diperoleh.
itu mengenai fungsi prediktifnya. Yang keenam ada fungsi akurasi. Nah, apa itu fungsi akurasi? Melalui proses perencanaan yang matang, seorang guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu dan dapat menghitung pelajaran yang efektif. Lalu yang ketujuh ada namanya fungsi panggilan tujuan. Nah, di sini mengajar pesan-pesan materi, tapi juga membentuk manusia yang utuh yang tidak hanya berkembang dalam aspek intelektual saja, tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Nah, melalui perencanaan yang baik, maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Lalu yang kedelapan itu fungsi kontrol. Nah, mengontrol pencapaian siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat diandalkan dalam proses pembelajaran. Melalui perencanaan akan ditentukan sejauh mana sih materi pembelajaran yang telah dapat diserap oleh siswa dan diimplementasikan, sehingga akan memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan program-program pembelajaran selanjutnya. Jadi itu tadi pembahasannya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, baik itu dari pengertian, dari fungsinya, ataupun dari penjelasan pengertian dari perencanaan pembelajaran, desain pembelajaran tadi merupakan proses sistematis pengembangan paket pembelajaran menggunakan teori belajar dan teori pembelajaran untuk menjamin terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Desain pembelajaran memiliki beragam fungsi, yaitu mengikat kemampuan pembelajaran seperti instruktur, guru, widya suara, dosen, dan lain sebagainya, menghasilkan sumber belajar, mengembangkan sistem belajar mengajar, mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan, sebagai pola dasar dalam tugas dan berwenang bagi setiap tempat kerja yang terlibat dalam kegiatan baru, sebagai baru bagi setiap unsur, baik itu untuk guru maupun murid dan lain-lain. Nah, sementara perencanaan pembelajaran itu sebuah proses yang dilakukan oleh seorang guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didiknya untuk memiliki pengalaman belajar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan langkah penyusunan materi pembelajaran dalam penggunaan media, penggunaan metode, serta pendekatan dan transportasi dalam alokasi waktu yang akan dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Nah, selain itu juga perencanaan pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu tadi fungsi kreatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi serta tujuan dan fungsi kontrol. Itu tadi penjelasan mengenai pengertian dari desain pembelajaran, fungsi dari desain pembelajaran, pengertian dari perencanaan pembelajaran, desain pembelajaran, serta fungsi dari perencanaan dalam desain pembelajaran. Maaf bila ada salah kata. Sekian penjelasan dari saya dan sampai jumpa.